Shalom Aleichem bersama manusia. Selamat sore semua. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Mazmur pasal 9. Tolong dibacakan. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya yang menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Amin. Untuk pemimpin biduan. Jadi lagu ini rupanya lagu yang dinyanyikan dengan paduan suara, dan paduan suara ini akan dipimpin oleh seorang pemimpin, maka ini diuntukkan bagi pemimpin itu, maka disebut pemimpin biduan. Menurut lagu Mutlaben, Mut itu artinya maut bahasa Arab, kematian. La itu kepada, ben itu anak. Pada kematian anak, ya. Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Doa ini dimulai dengan ekspresi ucapan syukur. Ucapan syukur adalah merupakan suatu perintah yang diperintahkan oleh kitab suci untuk menjadi ciri dan gaya bagi orang beriman di dalam kehidupan mereka. Coba kita baca dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal.
Jadi menurut Alkitab mengucap syukur itu diperintahkan bukan hanya pada waktu-waktu yang menyenangkan. Bukan pada waktu segala sesuatunya berjalan lancar. Tetapi juga pada waktu situasi yang tidak mengenakan. Maka dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa begitu? Sebab jikalau hati itu selalu mengucap syukur, itu hati itu akan mengeluarkan energi positif. Dan energi positif ini akan memberikan kekuatan kepada orang yang gaya hidupnya, gaya bersyukur dalam segala apapun. Sehingga dia mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala macam permasalahan, segala macam percobaan. Dan itulah sebabnya juga dikatakan di dalam Filipi pasal 4. Ayatnya yang ke-6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Terus? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dalam doa? Dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita berdoa kepada Tuhan atas permasalahan kita, tapi hati itu isinya menggerutu, bersungut-sungut, dan lain-lain, maka suasana hati itu akan menjadi suasana yang sangat negatif. Dan ketika suasana hati ini sangat negatif, maka akhirnya itu menutupi energi positif doa kita itu. Itu menghalangi doa itu untuk dijawab. Itulah sebabnya perintah kitab suci, kita harus bersyukur di dalam segala sesuatu. Maka Daud mengekspresikan dalam ayat ini, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Jadi bukan bersyukur hanya di bibir. Bersyukur hanya untuk pamer. Tapi bersyukur yang memang betul-betul keluar dari hati. Apapun kita bersyukur. Kita ketika keadaan tidak enak, umpamanya anak kita sakit, atau situasi keluarga yang tidak menguntungkan, coba belajar untuk berlutut. Dan ucapan syukur, terima kasih Tuhan, saya boleh mengalami ini. Bersyukur Tuhan, Engkau boleh menguji saya. Karena ketika kita menerima ujian itu, kita nanti akan diajar, dan kita ikut ambil bagian di dalam kekudusan Tuhan. Coba kita baca dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah, diperingatkannya dengan macam-macam masalah dimunculkan dalam hidup kita ini. Dan ini menjadi sarana kita mengucapkan syukur, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Ya, seperti anak saja ya. Kalau anak itu tidak dipedulikan sama orang tuanya, ya sudah, dia mau gini, mau jalan di jalan tabrak mobil, ya mamanya diam aja. Kalau tidak dikasih. Ya kan? Tapi kalau anak itu dikasih, dihardik, dia jangan main di situ, ayo ke sini. Yang mau datang, bapak pukul dia kalau nakal anaknya kembali. Ya, pukulan itu tujuannya untuk mendisiplin. Supaya hidup kita lurus. Pukulan itu untuk mendisiplin supaya kita kembali ke jalannya. Dan itulah sebabnya, maka apapun yang terjadi, kita tetap harus bersyukur, sebab ada maksud Tuhan
di balik semua disiplin yang diberikan kepada kita. Maka jangan putus asa. Disiplin itu ada tujuannya. Tujuan untuk mendidik kita. Ya. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Maksudnya hajaran di sini ya. Jika kamu harus menanggung hajaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. iya tak? Sehingga kalau kamu bisa diajar, ya Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Seorang ibu saja tidak akan mengajar anak tetangganya kan? Nakal ya dibiarkan aja untuk anak tetangga kok. Tapi kalau anaknya sendiri nakal ya diajar dia, diberi disiplin dia, karena itu tanda kasih seorang ibu. Demikian Allah. Kalau kita masih diperdulikan, kita diberi hajaran-hajaran, diberi ganjaran-ganjaran. Dengan demikian kita diperlakukan oleh Allah sebagai anak, dan dengan demikian kita ingat dan kita tahu Allah masih pedulikan kita, buktinya kita masih disapa dengan permasalahan. Jadi permasalahan kehidupan itu adalah merupakan sapaan Allah kepada kita untuk memberi peringatan jikalau jalan kita mulai melenceng. Maka dikatakan, jika kamu harus menanggung kehajaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya kan? Jadi kita bersyukur. Jadi jangan malu, jangan marah-marah. Kok gini Allah malah memperlakukan saya, gini Allah memperlakukan saya begitu. Nah kalau marah-marah kita melihatnya secara negatif, berarti kita tidak sadar bahwa kita sedang disapa di dalam kasih Allah dan dianggap sebagai anaknya. Nah kalau kita menyadari itu, kita menghadapi kesulitan apapun pada akhirnya kita tetap bersyukur. Oh berarti Allah sedang memperlakukan aku sebagai anak kekasihnya. Sehingga aku diperingatkan ketika aku salah. Makanya dikatakan aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Mereka itu bersyukurnya harus sungguh-sungguh terima kasih Tuhan bahwa Engkau masih melihat aku, masih menilai aku, sehingga aku diizinkan untuk mengalami semua ini. Nah kalau kita menyadari ini, kita baru bisa bersyukur dengan segenap hatinya. Ya cenderung kita si manusia memang bisa jengkel gitu ya. Kok gini sih Tuhan melakukan saya? Tapi kalau kita lihat bahwa itu cara Tuhan menyapa kita, mendisiplin kepada kita, maka kita bersyukur. Pada waktu kita mengalami kesulitan itu, kita dapat bersyukur dengan segenap hati kita. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, syukur ini juga akhirnya kita dapat melihat melalui syukur ini, kita dapat melihat bahwa di tengah-tengah situasi yang secara manusia itu menyulitkan buat kita, tetapi akan segala muncul sesuatu hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya, hal-hal ajaib. Nah, dengan rasa syukur itulah akhirnya kita dapat mengatakan, kita dapat menceritakan hal-hal yang ajaib yang Allah lakukan pada kita. Oleh karena itu bagi orang Kristen, istilah putus asa itu seharusnya tidak ada. Bagi orang Kristen, istilah merasa ditinggalkan kesepian itu tidak ada. Karena pada saat itu, pada saat situasinya secara manusia, rasanya kok tidak enak, justru di situ kita sedang disapa. Kita sedang diarahkan, kita sedang hendak ditunjukkan hal-hal ajaib itu. Ayat 3. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermasmur bagi namamu ya Maha Tinggi. Ya. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Jadi sumber sukacita dan sukaria yang sebenarnya itu bukan dari hal-hal jasmani. Sumber sukacita yang sebenarnya itu adalah Allah, dan jikalau kita mempunyai keterbukaan dan hubungan yang terbuka dengan Allah, menyadari bagaimana Allah itu selalu menuntun kepada jalan keajaibannya, maka di situ kita akan ada rasa syukur, rasa sukacita.
Meskipun mungkin dalam keadaan kita miskin, tidak punya apa-apa. Dalam keadaan kita terjepit, tidak bisa ini dan tidak bisa itu. Tetapi kalau kita punya Allah, kita dapat menanggung semuanya itu. Dan akhirnya dari hati kita akan muncul sukacita dan sukaria ini. Dan akhirnya ketika kita bersukacita karena kita menyadari siapa Allah itu, kita bisa bermazmur, kita bisa menyanyikan pujian. Bukan keluhan dan tangisan yang keluar dari kita, tetapi nyanyian dan pujian dan mazmur yang keluar dari dalam hati kita. Kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang keluar bukan karena disebabkan memiliki sesuatu, tetapi pada saat kita tidak memiliki sesuatu, kita merasa ada Allah yang tetap memperhatikan kita. Dan disitulah kita menemukan alasan untuk dapat menyanyi, untuk dapat bermazmur. Ayat 4. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Ya. Jikalau kita bergantung pada Allah dan kita mengucap syukur secara mendalam, musuh apapun dalam hidup kita, bukan saja berwujud manusia, mungkin berwujud permasalahan, berwujud persoalan. Ketika hati itu penuh sukacita, hati itu penuh syukur, rasa bersyukur itu yang akan menghilangkan semua segala sesuatu yang menekan batin. Semua itu akan memukul musuh itu mundur. Tapi kalau hati itu isinya cuma pengeluhan, tidak ada ucapan syukur, musuhnya akan datang berbondong-bondong. Masalahnya akan datang bertubi-tubi. Oleh karena itu, marilah kita bersikap positif menghadapi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita dengan ucapan syukur, sehingga musuh akan mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapanmu. Lenyap, musnah. Apa lalu tidak ada permasalahan, Romo? Ya tetap, tetapi kita setelah kita tahu mengalahkan musuh itu akan mudah dikalahkan pada waktu itu datang lagi. Oleh karena jangan takut ketika menghadapi masalah ini, karena kalau kita berani menghadapi permasalahan yang sama kita datang, kita sudah tahu bagaimana men-tackle, bagaimana menghadapinya. Ya. Ayat yang kelima. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Jadi kalau kita punya hati bersyukur dan selalu mengucapkan terima kasih dan kita menghitung semua kebaikan Tuhan, Tuhan akan membela kita di dalam segala sesuatu. Kalau kita merasa hak kita dirampas oleh permasalahan, hak kita dirampas oleh situasi, ya, dan kita diperhadapkan pada masalah macam-macam, maka Tuhan itu akan membela kita. Dan Tuhan itu mengembalikan hak kita. Hak untuk bersukacita yang dirampas oleh permasalahan. Hak untuk hidup tenang yang dirampas oleh kegalauan. Itu akan dikembalikan kepada kita. Asal kita mulai dengan hati yang penuh ucapan syukur tadi. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Ya, Allah duduk di atas tahta itu memperhatikan orang-orang miliknya. Orang-orang yang percaya kepada dia. Sehingga dia tidak akan membiarkan kita diperlakukan secara tidak adil oleh permasalahan hidup, secara tidak adil oleh
suasana hati yang penuh dengan kegelisahan, sehingga keterangan kita diambil, dan Allah akan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan pada kita untuk mengatasi itu semua. Jadi semua permasalahan sebenarnya dalam hati kita sendiri ya. Makanya yang kita harus lawan ialah perasaan-perasaan negatif yang ada dalam hati kita ini, dilawan dengan ucapan syukur, dilawan dengan doa, dilawan dengan merendahkan diri, dilawan dengan menyadari bahwa di dalam segala sesuatu Allah tidak meninggalkan kita. Ya. Ayat yang ke-6. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa. Yang dimaksud bangsa-bangsa di sini bahasa Ibrani adalah goyim. Nah, goyim itu kalau digunakan oleh orang Yahudi, maknanya sama dengan kata-kata kafir kalau digunakan oleh orang Islam. Orang goyim artinya orang yang tidak tahu menahu Allah. Orang yang tidak peduli kepada Allah. Orang yang tidak mau taat kepada Allah. Dan orang-orang yang demikian ini pada akhirnya menemukan buahnya. Buah apa? Buah hardikan. Buah pengadilan. Itulah sebabnya nanti pada akhir zaman, ya, ketika Kristus datang, dia akan menghakimi orang-orang yang tidak mau menerima Injil ini. Orang-orang goyim ini. Coba kita baca dari 2 Tesalonika pasalnya yang ke-1 ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Nah, dia datang mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak mentaati Yesus Kristus, yang di dalam bahasanya orang Ibrani itulah bangsa-bangsa, orang-orang goyim tadi. Makanya kalau kita beriman kepada Kristus, berimanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan memilih hati goyim tadi. Supaya pada akhirnya kita tidak kena pembalasan Allah. Kita tidak kena penghakiman Allah. Karena dikatakan, engkau telah menghardik orang-orang goyim. Telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kehapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Untung-untungnya orang yang lupa terhadap Allah, lupa mengucapkan syukur kepada Allah. Masih untung orang yang selalu ingat dan selalu waspada dalam kehidupannya ini. Maka setiap saat kita harus mengingat nama Tuhan, setiap saat kita harus langkah demi langkah kita memikirkan ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Langkah ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan bagiku sebagai orang percaya atau tidak. Sehingga kita selalu memupuk kesadaran di dalam hati kita. Kesadaran akan Allah dan kesadaran akan kehadirannya dan perhatiannya di setiap apa yang kita lakukan. Sebab di mata Allah tidak ada yang tersembunyi, semuanya telanjang. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Terus
sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Segala sesuatu telanjang di depan matanya. Berarti kalau segala sesuatu telanjang, kita tidak dapat menyembunyikan apa-apa. Dan kesadaran bahwa Allah selalu memperhatikan. Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan ini, kesadaran seperti ini, kesadaran kehadirannya ini, yang harus kita munculkan dalam hati kita. Ada istilah bahasa Latin, bunyinya coram Deo. Coram Deo adanya di hadirat Allah. Berarti kita harus menghadirkan Allah di pikiran kita dan menghadirkan diri kita di hadapan Allah. Dan selalu ada kesadaran akan hadirat Allah, kesadaran akan penyertaan Allah. Supaya kita hati-hati dalam hidup ini. Sebab kalau lupa dan kita tidak waspada, kita bisa terjebak. Ayat 7. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Ya. Kalau kita dibela oleh Tuhan, dan kita menjadikan Tuhan menjadi tumpuan pijak kita, dan menjadi fokus pandangan hati kita, maka musuh apapun yang kita anggap menyerang kita, itu akan dibuat habis binasa oleh Tuhan. Nah, kalau itu hati itu isinya ucapan syukur dan bersuka cita, gimana rasa ketakutan, rasa khawatir, rasa bingung, rasa galau, rasa tertekan, rasa tertindas bisa masuk. Dan itulah musuh-musuh itu. Maka tempatkanlah rasa sukacita ini dalam diri kita. Mungkin secara manusia kita lihat, wah keluargaku begini, anakku begitu, saudaraku begini, dan macam-macam. Persembahkan semuanya itu di hadapan Tuhan, hadirkan diri kita di hadapan Tuhan, dan hadirkan Tuhan di dalam hati kita. Itu nanti akan musnah. Ternyata itu hanya uap. Ternyata itu hanya bayang-bayang yang segera akan lenyap. Tetapi kalau yang kita fokuskan adalah pada permasalahan itu. Rasa khawatir kita entah khawatir apa. Rasa sesak kita entah sesak karena apa. Semua hal-hal negatif itu yang menjadi titik pandang kita. Ya, kita rasanya gak dikerumuni musuh di mana-mana. Hasilnya hidup ini tidak bisa menemukan kebahagiaannya, itu tidak bisa. Ingat ini, ingat itu, mikir ini, mikir itu. Ya, pada akhirnya semuanya itu dimulai dari pikiran. Pertarungannya kuasa kegelapan itu pertarungan di dalam pikiran. Ketika pikiran itu tidak kita gunakan untuk menyerah kepada Allah, ya sudah, itu menjadi lapangan pertarungan dengan kuasa kegelapan, dengan pikiran-pikiran negatif. Makanya ucapan syukur dengan sungguh hati, memfokuskan pada Tuhan, kesadaran akan hadirat Tuhan, itu akan membantu kita untuk dapat mengatasi semua musuh-musuh tadi. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Kota-kota di sini bangunan-bangunan yang menyesakkan, yang dibangun musuh di dalam dada kita. Bangunan-bangunan yang membuat kita menjadi rasanya tertindas, yang diletakkan dalam pikiran kita akan diruntuhkan oleh Tuhan. Sehingga itu tidak akan diingat lagi. Kita lawan itu.
Gimana caranya, Romo? Nah, kita kan punya doa Yesus. Duduklah dengan tenang, tutuplah matamu, tarik nafasmu, tarik ke dalam dengan mengatakan, Tuhan Yesus Kristus, keluar anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Sambil mengarahkan fokus batin kita pada perasaan yang tidak enak yang menghunjam dalam dada itu. Dan kalau kita lawan dengan itu akan bubar nanti. Karena fokus hati kita bukan ke situ. Fokus hati kita akan kita satukan dengan nama Yesus dan kita gunakan untuk menyerang perasaan itu. Dan itu akan bubar. Jadi bangunan-bangunan perasaan tidak enak, bangunan-bangunan kegalauan, bangunan-bangunan kesedihan itu akan diruntuhkan oleh Tuhan yang namanya kita sebut. Dan itu akan lenyap dan tidak diingat lagi. Oleh karena itu ayat selanjutnya dikatakan, tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Ya Tuhan secara fakta memang bersemayam untuk selama-lamanya. Tetapi apakah dia juga bertahta dalam hati kita? Itu. Maka kalau kita menyebut, kita tenangkan hati kita dan kita tempatkan Tuhan Yesus di hati itu. Kita tahtakan dia dan kita sebut namanya, kita gunakan untuk menyerang itu. Menyerang musuh-musuh yang ada di dalam hati kita tadi. Maka Tuhan akan bersemayam di sana. Dan kalau tahtanya Tuhan ada dalam hati kita, maka Tuhan akan menjalankan penghakimannya, pengadilannya kepada musuh yang hendak menyerang kota benteng hati dan pikiran kita yang melumpuhkan kehidupan kita. Jadi kalau kita sampai hidup kita lumpuh dengan permasalahan karena kita mengizinkan gitu loh. Kalau kita dengan ucapan syukur, kita berani melawan dan kita memfokuskan, menempatkan Tuhan di dalam ingatan kita, di dalam kesadaran kita, maka Tuhan akan membantu kita dan akan melakukan pengadilan kepada serangan-serangan musuh itu. Dan benteng dan kota yang dibangunnya dalam pikiran kita akan dihancurkan, akan dibuat musnah. Sehingga yang ada hanya kedamaian dalam hati kita. Jadi yang bisa melawan kita sendiri, ya orang lain tidak bisa. Yang bisa melawan musuh di dalam hati ini kita sendiri, orang lain tidak bisa. Dengan berseru dengan nama Tuhan, dengan menempatkan Tuhan untuk bersemayam dalam kita, untuk menghakimi musuh-musuh ini yang bukan haknya menempati hati kita. Yang bukan haknya mencuri kegembiraan kita. Bukan hanya merampok kebahagiaan kita. Lawan dia. Jangan dibiarkan itu perasaan itu menguasai kita. Romo masalahnya rumit loh, Romo anak saya begini, atau suami saya begini, atau saudara saya begini. Biarkan masalah itu ada. Hatimu selesaikan dulu. Ketika hati ini selesai, maka yang lain itu akan satu persatu jatuh dan selesai. Sebab sering masalah-masalah itu menjadi masalah ketika itu mengacaukan hati kita. Tetapi kalau gitu kita bisa tenang dan kita meneduhkan membuat Tuhan untuk bersemayam dalam hati itu, maka apa yang kita anggap persoalan tadi akan pergi dengan sendirinya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Menghakimi musuh yang tidak nampak, yang berusaha menyerang kita. Dan Tuhan akan membuat kita benteng bagi hati kita, benteng dari pikiran kita, untuk tidak mudah diterobos oleh musuh masuk ke dalamnya. Ayat 9.
Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Nantinya, dunia akan dihakimi dengan keadilan. Yang salah akan dikatakan salah, yang benar akan dikatakan benar, yang salah akan dinyatakan salah, yang benar dinyatakan benar. Dalam diri kita pun. Kalau kita menempatkan Tuhan di dalam hati kita, duduk bersemayam dalam hati kita, Dia akan menyatakan yang benar mana, yang salah mana. Dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ya, kalau Tuhan tidak akan mengadili dengan kepalsuan. Dalam hati kita pun. Kalau kita menempatkan Dia duduk dalam tahtanya, dalam hati kita, maka Dia akan menyatakan kebenaran kita. Apa yang seharusnya milik kita, apa yang seharusnya hak kita, apa yang seharusnya milik kita, kepunyaan kita. Yang bukan kepunyaan hati. Ragu-ragu, khawatir, galau itu bukan miliknya hati orang beriman. Itu akan dikalahkan oleh Tuhan. Dia akan memberikan pengadilan secara benar di dalam hati kita. Jadi peperangan itu memang peperangan di hati pada akhirnya. Ya kita rasanya kayak di luar hati, tapi sebenarnya mulanya di sana. Selesaikan yang di dalam hati dulu, sehingga kita dapat menyelesaikan yang di luar. Ayat yang ke-10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang Nah itu dia. Dengan kita menempatkan Tuhan untuk bersemayam, dan Dia menghakimi semua yang bukan haknya di dalam hati kita, maka Dia akan menjadi tempat perlindungan. Bagi siapa? Bagi orang yang terinjak. Diri kita terinjak oleh permasalahan, diri kita terinjak oleh kesulitan. Dan kalau kita tempatkan Tuhan di sana, Dia akan melindungi kita dari rasa terinjak, rasa tertindas oleh permasalahan hidup ini. Makanya, gembirakan hati kita dulu. Sayang dong, di luar rasanya udah sulit hidup, di dalamnya sulit juga. Paling tidak, kalau di dalamnya kita sudah mendapatkan kelegaan, kita merasakan perlindungan dari keterinjak-injakan itu, akhirnya kita mempunyai semangat, kita mempunyai kegagahan, kita mempunyai tenaga untuk melawan yang di luar. Dan kita bisa berjalan dengan pikiran jernih. Dengan pikiran jernih pada akhirnya kita dapat lebih baik untuk menentukan arah langkah kehidupan kita. Dan jika Tuhan itu yang kita semayamkan menjadi hakim di dalam kita, Dia menjadi tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ya, manusia itu banyaklah kesesakannya itu. Ya, kesesakan saya beda dengan kesesakan Bapak Ibu masing-masing. Satu sama lain mempunyai kesesakannya sendiri-sendiri. Masalahnya sering kita mendiamkan kesesakan dan menikmati malahan kesesakan itu. Sesaklah dada kita. Tetapi kita harus berani melawan. Kita berani menempatkan Tuhan. Sehingga hati kita terlindung oleh perlindungan Tuhan pada waktu hati itu sesak. Ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Mengenal nama Tuhan artinya mengenal pribadi Tuhan. Bagaimana dia itu terhadap kita, bagaimana sih sikapnya kepada kita, kasihnya, belas kasihan.
Nah, kalau kita mengenal itu, kita bisa percaya kepada seperti orang lah. Kalau kita tidak mengenal seseorang, bagaimana kita percaya? Orang ketemu di jalan terus kita percaya, oh, ini bawakan tas saya, ada uang 5 juta, ya dibawa lari, yang bodoh kita. Orang tidak kenal kok di serai tas ada uang 5 juta. Bodoh kita gitu loh. Tapi dengan Tuhan, kalau kita mengenal namanya, dan akhirnya kita tahu bagaimana sih watak Tuhan itu, tanda kutip watak, sifat Tuhan itu bagaimana, maka kita dapat mempercayai Tuhan itu memang dapat saya percayai. Nah, kalau kita dapat mempercayai Tuhan, lah ngapain kita lalu bingung sendiri dengan permasalahan? Ya mungkin datangnya tidak segera seperti yang kita inginkan. Tapi pertolongan itu pasti datang. Makanya tunggu waktunya Tuhan. Nah, dikatakan, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Mengapa? Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Nah, makanya dalam segala sesuatu, carilah Tuhan. Mencari dengan sungguh-sungguh, memohon dengan sungguh-sungguh, meminta dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya kadang-kadang kok aku udah berdoa ini dan itu kok tidak ada jawaban itu. Nah, kenapa? Ya tetap memohon. Mungkin Tuhan masih melihat bahwa dalam diri kita iman itu masih kurang. Masih terlalu banyak pikiran kita mengembara kemana-mana, ketakutan kemana-mana. Tapi satu hal yang pasti, satu hal yang dijanjikan oleh ayat ini, Tuhan tidak meninggalkan orang yang mencari Dia. Pada abad kedua, Jana Suci Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Dan waktu itu, suatu hari dia mimpi. Dia menjadi episkop di satu kota itu, di Smyrna, di Turki sekarang. Dia mimpi bahwa bantalnya terbakar. Terus, orang-orang yang dekat dengan beliau di gereja mengatakan, mungkin kau akan diseret untuk dianiaya oleh pemerintah Romawi. Mungkin kau akan dibakar. Sebaiknya kau melarikan diri, katanya. Akhirnya dia melarikan diri ke desa. Bersembunyi di sana. Tapi akhirnya memang tentara Romawi yang mencari pemimpin-pemimpin Kristen menemukan rumah itu dicari. Nggak ada Polikarpus. Yang ada anak-anak muda pembantunya. Dianiaya. Yang lain tidak mau ngaku, yang karena tidak kuat dianiaya ngaku. Romo Polikarpus sedang ke desa ini. Akhirnya tentara Romawi ini yang membawa segala macam alat untuk penganiayaan mencari ke desa itu. Nah, Romo Polikarpus, Episkop Polikarpus ini waktu itu disertai dengan anak-anak muda. Dia sudah umur 85 tahun kalau tidak salah, lebih dah saya kira waktu itu. Dia mengatakan, kita akan ada tamu. Siapkan makanan. Akhirnya disiapkan makanan, tentara itu datang untuk menangkap dia. Dia mengatakan, Pak Jenderal, makan dulu. Anda capek kan? Padahal dia tahu orangnya mau membunuh dia. Makan dulu, Anda capek. Berikan waktu saya untuk sembahyang. Nah, akhirnya dia sembahyang, mereka makan di situ. Dia mendoakan orang yang mau membunuh ini, mendoakan pemerintah Romawi, mendoakan orang-orang yang mau membuat celaka, sehingga akhirnya jenderal yang mau menangkap itu menyesal. Orang ini seharusnya tidak usah ditangkap, dibunuh, itu orang baik, mendoakan kita diberi makan, kita membunuh dia, sudah tahu, diberi makan.
Akhirnya ya mereka mendapat tugas harus kembali. Terpaksa Romo Episkop Polikarpus ini diseret di sebelah jenderal yang menangkap ini. Dan dia dibujuk-bujuk. Aku sayang pada engkau, aku gak tega membunuh engkau. Dibujuk-bujuk untuk menyangkal Kristus, supaya dia tidak dihakimi. Udahlah kamu sangkal sekarang, supaya aku ada surat, bisa lapor, nanti kamu percaya lagi gak apa-apa. Udahlah. Dia mengatakan, sudah 85 tahun aku melayani dia. Dan dia tidak pernah berkhianat padaku. Dan dia tidak pernah mengecewakan aku. Mengapa sekarang aku harus mengecewakan dia? Bawa aku ke tempat tiang pembakaran. Aku tidak akan menyangkal dia. Ini orang tua loh, saudara. Diseret-seret di belakang kereta. Itu terjadi tahun 60-an sekian gitu. Ini muridnya Rasul Yohanes Pak langsung. Nah, poinnya apa? Poinnya bagi orang yang betul-betul mengenal nama Tuhan, dia akan merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, sehingga ketika dia harus menghadapi kesulitan yang paling sulit pun, dia tidak akan menyangkal Tuhannya. Dia tidak akan menjual Tuhannya untuk keuntungan yang sangat sedikit. 85 tahun aku melayani dia, dia tidak pernah mengecewakan aku. Mengapa aku harus jual Tuhanku? Ya, akhirnya dia dibakar. Tahu nggak, saudara? Waktu dia dibakar itu, ini saya mungkin ini Ignatius, bukan Polikarpus, saya lupa. Salah satu di antara dua kisahnya ini. Ya. Akhirnya dia dibakar, saudara, ditali, ditaruh di tengah lapangan, dibakar. Tahu nggak? Apinya itu tidak bisa bakar, membuat lingkaran mengelilingi dirinya. Gitu. Jadi ada kayak lubang ini, dan membakar Bapak Suci ini. Sehingga akhirnya terpaksa prajurit diperintahkan untuk menusuk dirinya. Makanya dia ditusuk orang tua ini, darahnya muncrat, dan yang keluar bukan bau amis, bau wangi. Dan orang melihat dari tubuhnya keluar seekor burung dara putih terbang, melayang. Akhirnya banyak orang percaya melihat keajaiban yang terjadi ini. Ya paling mereka hanya bisa membunuh, sesudah itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah mati kan. Dan orang suci ini akhirnya ke tempat yang bahagia bersama Tuhan. Nah itulah sebabnya contoh-contoh orang suci ini banyak sekali. Ini menjadi contoh bagi kita untuk kita tidak mudah putus asa dalam kehidupan. Bahkan ketika kita dipepetkan seperti kasusnya Polikarpus ini. Ya, akhirnya terbakar dan akhirnya para muridnya mengumpulkan tulang-tulangnya dikubur. Ayat yang ke-12. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Ya, karena di sana ada Bait Allah. Sion itu adalah kota Yerusalem. Sehingga dikatakan bersemayam di Sion. Maksudnya di Bait Allah. Jadi bagi Daud, Allah itu adalah sosok konkret. Bukan mitologi, bukan hanya angan-angan. Dan dikatakan dia bersemayam di Sion. Nah, dapatkah kita membuat Tuhan itu betul-betul hadir dalam diri kita? Sehingga kita merasa sendirian, kita tidak takut karena kita Tuhan itu ada di sini gitu loh. Biarpun aku tidak nampak.
Ibrani pasal 11 ayat 6. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Terus? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Itu pertama. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, biarpun tidak dilihat. Kesadaran akan hadirat Allah, bahwa Allah itu ada, itu harus kita tanamkan dalam di hati kita, sehingga kita tidak mudah untuk diserang musuh yang tidak nampak itu ke dalam hati kita. Kita yakin bahwa Allah itu ada, terus? Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan Allah memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kalau kita merasa sudah berdoa nggak dapatkan apa-apa, ya tolong sungguh-sungguh dah mencarinya. Atau biar pet. Terus sedikit, tunggu, nanti masalahnya datang, lupa lagi. Nah, kalau imannya biar pet, ya jangan harapkan untuk dapat apa-apa. Karena syaratnya Allah akan memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Jadi kalau sampai tidak mendapatkan yang kita cari, jangan salahkan Allah, salahkan dirimu sendiri. Kenapa tidak sungguh-sungguh gitu loh? Ya, saya udah sungguh-sungguh romo gini-gini, nah, berarti menyalahkan. Jangan nyalahkan siapa-siapa. Tetap mencari, tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Ya, bermasuklah bagi Tuhan yang dipercaya di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dan akhirnya kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan dan kita melihat bahwa Tuhan itu real, Tuhan itu nyata, bukan hanya buah dari halusinasi kita. Kita bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Dikatakan kita dapat memberitakan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Maksudnya bangsa kafir. Ya. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kita punya pembela yang seperti ini loh. Bukan pembela yang tidak peduli terhadap kesulitan kita. Allah yang katanya membalas penumpahan darah, ingat kepada orang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Ini harus kita buat seyakin-yakinnya dalam dada kita. Sehingga dengan demikian, kita kokoh dalam menghadapi kehidupan ini. Kita kokoh dalam menghadapi segala macam serangan-serangan dalam pikiran, dalam hati, dalam angan-angan kita. Ya. Nah, setelah mengetahui ini bahwa Tuhan itu adalah yang membalas orang menumpahkan darah, melukai kita, mencederai kita. Ingat kepada kita dalam keadaan tertindas. Hidup kita dihempas-hempaskan oleh situasi. Dan Dia tidak melupakan teriak doa kita, permohonan kita. Maka pada akhirnya kita dapat mengatakan dengan doa permohonan kepada Tuhan, kasihanlah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Kita berani untuk betul-betul menyerah. Pada akhirnya hanya belas kasihan-Mu itu yang akan menyatakan pertolongan-Mu. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku,
Sengsara karena apa? Sengsaraku yang disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Berkali-kali dalam Mazmur dikatakan bahwa di dalam dunia ini banyak orang pembenci-pembenci tanpa sebab. Dan itu yang sering membuat masalah dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab tetap mengajar, oke, biarpun orang benci kita, belajar untuk tidak membalas untuk membenci. Kirimkanlah energi positif melalui doa, energi kasih dalam doa. Supaya kita juga dicurai energi yang sama oleh Allah. Energi cinta kasih, energi belas kasihan pada orang-orang yang membenci kita. Sulit, tapi harus dilakukan. Nggak mudah loh, saudara. Orang yang sudah mengkhianati kita, orang yang sudah merusak kehidupan kita, orang ya macam-macam yang membuat hidup kita rusak, yang membuat hidup kita sengsara. Kasihilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Kadang-kadang kita nggak tahu mengapa disebabkan benci. Apa penyebabnya orang itu benci sama kita nggak tahu. Ya mungkin dengki, mungkin memang wataknya gitu loh. Ya, kita mengatakan berdoalah bagi orang yang memusuhi kamu. Jangan dibalas dengan benci. Sebab kalau dibalas dengan benci, kita tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Balaslah dengan cinta kasih. Mendoakan orang-orang semacam ini. Ya. Ya, engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Nah ini keyakinan yang kokoh. Ketika kita dibenci, hidup kita dibuat menderita, seolah-olah kita masuk ke pintu gerbang maut. Kalau kita menyerah pada Tuhan, menyerahkan pada belas kasihannya, Dia akan mengangkat kita dari pintu gerbang maut itu. Meskipun kita sudah di depan pintu gerbang maut, Tuhan akan melakukan perampasan dari situ dan pelepasannya dari situ. Tujuannya apa? Kalau kita dilepaskan ini, diangkat dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji. Dan akhirnya kita bisa menceritakan kepada orang, Tuhan yang kau percaya itu begini loh. Dan kita bisa menguatkan orang lain yang juga mengalami tertindas dan menderita seperti kita akibat tingkah orang yang membenci mereka. Kalau kita tidak pernah mengalami, bagaimana bisa memberikan kekuatan pada orang? Makanya kadang-kadang penderitaan itu baik. Dan setelah kita melewat dari itu, kita dapat menguatkan orang lain yang sedang menderita seperti kita pernah menderita. Dan orang yang pernah menderita dan memberikan nasihat kepada orang yang demikian ini bukan keluar dari kata-kata kosong, tapi keluar dari hati yang pernah mengalami. Makanya, jangan takut menghadapi kesulitan ini. Sebab itu nanti akan bermanfaat. Saudara akan bermanfaat bagi orang lain. Untuk dapat menolong orang lain melewati waktu-waktu tertindasnya itu. Ya. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion. Pintu gerbang Putri Sion, yaitu di dalam doa kita kepada Allah. Di dalam bakti kita kepada Allah di tengah-tengah umatnya. Karena keselamatan yang daripadamu. Sebenarnya kalau orang Kristen itu menghayati kata-kata kitab suci ini, orang Kristen itu orang yang paling berani menghadapi kehidupan.
Orang Kristen adalah orang yang paling gagah menghadapi musuh-musuh yang hendak menghancurkan hidupnya ini. Sebab janji-janjinya tegas kitab suci ini tentang bagaimana Allah ini memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Ayat yang ke-16. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Sekali lagi, bangsa-bangsa, orang-orang goyim, orang yang tidak peduli kepada Allah. Orang-orang yang tidak percaya pada Injilnya. Mereka hidup menurut kejahatannya sendiri. Mereka akan terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Makanya jangan takut ketika orang akan membuat jebakan untuk kita atau membuat jaring untuk kita. Itu nanti akan kena dirinya sendiri. Seperti pada waktu Kaisar Konstantinus, pada waktu dia mau bertobat percaya pada Kristus. Waktu itu di kerajaan Romawi, dikuasai oleh seorang kaisar namanya Maxentius. Padahal dia bukan satu-satunya yang berhak untuk bertahta di kerajaan Romawi. Konstantinus juga punya hak. Nah, pada waktu itu Konstantinus sebagai jenderal, dia markasnya ada di kota York di Inggris. Prajurit-prajuritnya mengatakan, Pak Jenderal, Anda juga berhak untuk tahta Roma ini. Maxentius ini orangnya jahat. Dan kami rakyat tidak senang. Rebut tahtanya karena Anda berhak, dan gulingkan dia. Gantilah dia sebagai raja. Nah, akhirnya dari kota York di Inggris, mereka menyeberang Selat Perancis, sampai di Perancis menuju ke selatan, menuju ke kota Roma di Italia. Di dalam perjalanannya ke Italia ini, dia sudah mendengar tentang Kristus, tapi dia belum percaya begitu. Tiba-tiba dia melihat penglihatan di langit. Itu salib besar, bercahaya gitu, seperti matahari. Dan di sekelilingnya itu ada tulisan. Kalau dalam catatan bahasa Yunaninya berbunyi, en tuto nika. Dengan tanda ini kau akan menang. Sehingga akhirnya dia memerintahkan pada prajurit-prajuritnya yang mengenakan jubah di belakang. Biasa prajurit Romawi kan ada kayak jubahnya gitu. Disuruh memberi tanda salib di belakangnya. Dan perisainya diberi tanda salib. Ini bukan perang salib ya, ini abad keempat. Perang salib terjadi abad ke-13, ini lain cerita. Nah, ini kisah tentang pertobatan Kaisar Konstantinus Agung. Akhirnya mereka merangsek ke Italia, dan akhirnya tentara Romawi yang memihak kepada Maxentius dan yang memihak Konstantinus berpapasan di Sungai Tiber di Roma. Nah, di situ ada jembatan namanya Jembatan Milvian. Maxentius berusaha menjebak Konstantinus dengan jalan membuat semacam jembatan di tengah-tengah sungai yang deras airnya ini. Yang jembatan itu semacam perahu, ada semacam tombolnya. Kalau tombol itu dipijak, maka ini akan terbuka gitu, orangnya bisa tergelincir ke dalam, mati, hanyut ke sungai. Konstantinus tidak tahu. Nah, ketika dia maju akhirnya, tapi dia banyak berdoa. Ya mungkin doanya ya. Mungkin karena dia sudah dipengaruhi iman Kristen.
Tuhan yang dipercaya orang Kristen, berikan aku kemenangan. Dan kalau aku menang, aku mau persembahkan kerajaanku ini bagi kemuliaan namamu. Mungkin begitu doanya. Akhirnya dia berhadapanlah di jembatan Milvian ini dengan Maxentius, saling tantang menantang. Mungkin Maxentius terbakar emosinya, dia lupa bahwa dia yang masang jebak, dia turun ke sungai, tombol yang dipasang itu pijaknya sendiri, akhirnya dia terjebak oleh jebakannya sendiri, dia mati digilas oleh air sungai, sehingga akhirnya Konstantinus tidak harus membunuh Maxentius. Dan akhirnya Konstantinus, karena dia telah berjanji mempersembahkan kerajaan kepada Kristus, dia membuat ibu kota kerajaan yang baru dari negara Romawi, yaitu di sebelah timur, dan dinamakan kota Konstantinopolis atau kota Konstantinopel. Apa moral cerita? Moral cerita dari kisah Kaisar Konstantinus Agung ini adalah, jikalau hati kita murni dan kita mempercayai Tuhan, jebakan orang itu akan mengenai orang itu sendiri. Tuhan akan menyelamatkan kita dari jebakan-jebakan semacam ini, seperti yang telah dikatakan, ya, Tuhan, bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Ayat 17. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon. Higayon Selah itu adalah tanda musik yang sudah kita tidak kenal lagi. Itu apa itu? Bahasa Ibrani kuno. Sehingga orang tidak bisa menerjemahkan ini apa artinya. Ya, ditulis bunyinya aja, Higayon Selah gitu kan. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, yang menyatakan kuasanya, menyatakan pertolongannya. Ia menjalankan penghakiman, ya kayak Maxentius itu. Dihakimi. Terus, orang fasik terjerat dalam perbuatannya sendiri. Seperti yang kita katakan, buah busuk itu tidak usah dijolok. Akan jatuh sendiri. Kalau orang perbuatannya busuk dan sangat busuk, biarkan saja itu jatuh sendiri nanti. Tidak usah kita ambil galah, kita jolok-jolok, itu enggak. Biarkan aja nanti jatuh sendiri. Sifatnya buah busuk memang jatuh dari pohon. Dan kalau kita punya orang yang merasa memusuhi kita dan kita merasa tidak ngerti dimusuhi, biarkan aja. Waktunya akan datang. Dia akan membusuk dan dia akan jatuh sendiri. Dan kalau sudah jatuh, tidak ada orang yang bisa menolong dia. Makanya tetaplah beriman kepada Tuhan di dalam menghadapi segala sesuatu. Ya, ayat 18. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Orang-orang fasik akan kembali kepada Hades, alam orang mati, ke dalam Tartarus, tempat siksa, persiapan untuk masuk neraka. Jadi apa sih gunanya hidup fasik? Mengirikan orang, melakukan perbuatan-perbuatan yang mencelakakan orang, gunanya untuk apa? Toh seandainya itu berhasil, dan kita mendapatkan kita yang inginkan, berapa lama kita bisa menikmati hasil kejahatan kita terhadap orang lain itu berapa lama? Ya umur kita aja paling panjang itu 80 tahun kata kitab suci. Iya kalau kita berumur sampai itu. Kalau kita telah menjadi busuk jatuh. Belum sampai itu udah busuk sendiri, jatuh sendiri.
Makanya Mazmur ini mengingatkan kepada kita, lakukan yang baik, balas kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 17, Romo. Roma 12 ayat 11. 11, coba bacakan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 21, Romo. Dan 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat 10, ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan mengarang-arang kejahatan untuk orang lain, nanti menimpa batok kepala kita sendiri. Kita renungkan ayat ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa loh ajaran kitab suci ini. Ya. Orang fasik akan kembali ke dunia roh mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Saudara merasa miskin? Jangan takut, jangan putus asa. Tidak untuk selamanya orang miskin dilupakan, kata kitab suci. Hidup ini seperti roda kereta. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Kalau pas rodanya itu di atas, jangan lupa diri, jadi sombong, jadi congkak, menindas orang lain. Kalau pas di bawah, jangan putus asa, seolah-olah dunia sudah kiamat semuanya. Tetap balance. Waktu kita di atas, waktu kita di bawah. Tetap rendah hati. Biarpun kalau kita dimuliakan oleh Allah. Sebab kalau tidak rendah hati, ketika kita berada tinggi, kita akan segera dihempaskan jatuh. Makanya kalau saudara sedang dalam keadaan sekarang merasa hidup ini kok begini, kok sulit, ya, pekerjaan juga sulit. Ingat, kitab suci mengajarkan, bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Dan bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Dalam keadaan sengsara, tetap percaya pada Tuhan. Ya. Nah, kalau kita mengetahui ini, akhirnya ada satu semangat untuk mengatakan, bangkitlah Tuhan. Janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Kita berani memohon kepada Tuhan untuk bangkit. Bangkit artinya seperti orang perang, bangkit berdiri membawa pedangnya untuk mengejar musuhnya gitu. Bangkitlah Tuhan. Janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Dan akibatnya, biarlah mereka menjadi takut. Ya Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Kadang-kadang manusia itu lupa dirinya itu siapa. Hanya debu kan, debu dan abu. Dan ketika dia sedang sukses, sedang ini, wah, seperti yang pernah saya katakan, seolah-olah sudah bisa menggergaji langit. Marilah kita belajar dari bacaan kita ini untuk tetap rendah hati dan untuk tetap percaya dan untuk tetap bersukacita di dalam keadaan apapun. Ada pertanyaan?
Pertanyaan, izin bertanya apakah ada bacaan Mazmur khusus di luar sembahyang harian pada masa puasa catur dasa? Bacaannya ya kita membaca Mazmur dari pasal 1 setiap hari sampai pasal 50 kita pilih sendiri karena ini bukan di luar liturgi. Membaca kapan? Mau sembahyang pagi boleh, mau sembahyang sore boleh, dibaca di luar itu. Jadi, apakah ada bacaan Mazmur khusus di luar sembahyang harian pada masa puasa catur dasa? Kapan dilakukan? Apakah setelah selesai setiap sembahyang atau hanya pada sembahyang jam tertentu saja? Maaf pertanyaan Oot, enggak Bu, enggak Oot. Pertanyaan boleh saja karena memang enggak tahu. Ya kapan saja Ibu merasa kapan saya harus melakukan ini. Bahkan mungkin pada waktu senggang memerlukan meditasi, nah bermeditasilah dengan Mazmur itu. Duduk atau berdiri, terserah. Udah ya Bu? Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira pelajaran kita hari ini kita sampaikan di sini saja. Dan akan kita lanjutkan nanti pada hari Rabu. Tuhan memberkati. Shalom semua. Shalom.